Terus Februari sampai Juni 2020 sempat bekerja di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan saat ini bekerja di PT Aman Mineral Nusa Tenggara Public Affairs Specialist. Itu ya kira-kira, dan ini banyak banget pertanyaan yang udah aku simpan. Tapi sebelumnya enaknya Mas Robinson boleh nih maparin apa yang mau diceritain dulu ke teman-teman. Oke, terima kasih Samira telah memperkenalkan kepada teman-teman semua. Selamat pagi juga buat dua orang hebat lainnya yang akan mengisi acara kita di pagi hari ini, kepada Mas Yohanes dan Mas Daniel ya. Baiklah, nggak terlalu formal banget ya Samira ya. Jadi aku akan cerita sedikit gimana sih awal mulanya kenapa ada mimpibesar.id ini. Jadi teman-teman semua, mimpibesar.id itu adalah mimpi besar Indonesia yang kita singkat Indonesianya menjadi ID. Kalau mengenai berbicara tentang kegiatan sosial, sebenarnya sejak kecil itu memang aku sudah terpanggil dan suka banget dengan aktivitas ataupun kegiatan sosial. Tapi pada waktu kecil itu dari SD, SMP, SMA itu belum kepikiran untuk membuat suatu organisasi sosial gitu. Jadi hanya ikut kegiatan sosial aja, di mana di lingkungan sekitar juga ada kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian lulus di Universitas Sriwijaya Palembang, aku merantau dari Medan ke Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan itu awalnya juga belum kepikiran untuk mendirikan suatu organisasi sosial juga gitu. Nah, karena tadi sudah dijelaskan oleh Samira, kalau S1 aku itu adalah di bidang geofisika, fisika, konsentrasi geofisika. Jadi benar-benar itu waktu S1 pengen banget kerjanya either di oil and gas company atau di mining company gitu. Tapi di semester 5 itu berubah gitu loh. Waktu aku di semester 5 itu ada something yang membuat aku switch my mind kalau ternyata sebenarnya oil and gas and mining company itu bukanlah sesuatu yang aku inginkan pada saat itu, yang benar-benar aku inginkan gitu. Jadi dengan mengikuti kegiatan sosial semester 5 dan aktif di organisasi sosial semenjak semester 5 di perkuliahan, membuat aku nge-decide kalau aku mau kerjanya itu di bagian sosial gitu. Jadi lulus dari S1, aku langsung kerja di salah satu non-profit di Jakarta, sampai hampir 3 tahun kerja di Jakarta, terus aku melanjutkan pendidikan S2 aku di social work di Columbia University. Nah, disinilah waktu aku kuliah di sana, memang salah satu target kelas yang mau aku ambil itu adalah namanya NGO Management dari perkuliahan aku di S2. Karena benar-benar aku pengen lebih dalam lagi nih terjun mengenai social enterprise, tentang NGO, sehingga aku ambil kelas itu. Nah, di semester terakhir, kepikiran lah aku untuk mengimplementasikan sebuah, kira-kira apa nih yang aku bisa lakukan untuk Indonesia. Nah, kebetulan di salah satu project di kelas itu kita harus membuat ide atau sesuatu hal yang akan kita implementasikan suatu saat nanti. Kemudian aku berpikir, aku pulang ke Indonesia mau buat apa gitu. Disitulah terpikir ide untuk membuat mimpibesar.id ini, di mana aku berada di titik sekarang ini juga. Aku bisa melanjutkan perkuliahan juga di Amerika Serikat dengan finansial yang terbatas, tapi memang aku di sana itu mendapatkan beasiswa LPDP, jadi berangkat ke Amerika Serikat, itu semua karena mimpi besar aku gitu, karena aku dari from a small town di Sumatera Utara itu, hingga aku bisa melanjutkan pendidikan di kota New York, dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia gitu. Jadi sebenarnya idenya itu adalah bagaimana supaya apa yang aku dapatkan, apa yang aku miliki, dan motivasi apa yang aku miliki selama ini, mimpi besar aku ini pengen aku share, pengen aku sebarkan juga kepada anak-anak muda Indonesia untuk berani bermimpi, untuk mengimplementasikan atau achieve their dreams, untuk mencapai mimpi anak-anak Indonesia, khususnya memang anak-anak yang ada di daerah gitu. Karena anak-anak di daerah itu banyak banget yang
masih mungkin kurang informasi tentang beasiswa, tentang sekolah, dan tentang apapun itu gitu. Jadi mimpi besar ini adalah sebuah organisasi kepemudaan yang memang fokus untuk pendidikan dan perdamaian, di mana sejak 2012 aku memang sudah aktif mempromosikan toleransi juga, interfaith intercultural dialogue untuk anak-anak muda di Indonesia. Jadi aku combine antara kedua isu utama ini, yaitu pendidikan dan perdamaian, untuk disebarkan dan disampaikan kepada pemuda Indonesia untuk bisa melakukan kegiatan sosial ataupun aktivitas sosial di daerah masing-masing sesuai dengan isu-isu ataupun hal-hal apa yang memang dibutuhkan di setiap daerah masing-masing anak-anak muda yang ada di Indonesia. Nah, dan sesuai dengan topik kita pada hari ini adalah konsistensi itu adalah salah satu kuncinya, itu benar sekali, karena memang seperti yang aku jelaskan tadi, mulai dari awal itu aku udah memang tertarik di bidang sosial, dan mulai semester 5 aku tuh aktif banget emang di kegiatan sosial dan sering banget membuat semacam social project, mini social project ketika aku masih S1 di Universitas Sriwijaya Palembang, hingga akhirnya semakin banyaknya bertambahnya pengalaman, bertambahnya segala sesuatu yang aku lakukan di bidang sosial ini yang membuat aku berani untuk this is the time for me to establish my own organization gitu. Di situ saatnya ketika aku di kuliah di S2 kemarin itulah aku menetapkan hati aku harus mengimplementasikan ini, dan hopefully mimpibesar.id ini akan menjadi organisasi nirlaba atau NGO memang yang legal, yayasan yang legal di Indonesia, sehingga memberikan impact yang lebih besar gitu. Dan untuk saat ini memang walaupun kita masih organisasi yang kecil, tapi kita sudah memiliki 6 chapter di Indonesia. Ada di Jakarta, ada di Sumatera Utara, ada di NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua gitu. Bahkan banyak, dan aku optimis bisa memperjuangkan mimpi besar ini untuk membuat impact yang lebih besar untuk Indonesia, karena antusias dan keinginan dari anak-anak muda Indonesia yang ingin bergabung. Di situ aku merasa bahwa aku memiliki semangat dan energi itu dari anak-anak Indonesia, dari teman-teman yang ada di Indonesia yang selalu bertanya bagaimana bergabung dengan mimpibesar.id, apa yang harus kita lakukan, kira-kira boleh nggak aku menjadi bagian dari mimpibesar.id. Ternyata banyak sekali antusias dari teman-teman sekitar yang ingin berkontribusi melalui mimpibesar.id gitu sih. Nah, tantangannya mungkin itu sekilas tentang mimpi besar, dan aku jelasin sedikit tantangan terbesarnya ketika aku mendirikan mimpi besar ini adalah tim gitu loh. Karena kalau untuk mengimplementasikan sesuatu hal itu aku percaya kita butuh tim. Nah, pada waktu itu aku berpikir kira-kira ada nggak ya orang-orang yang mau membantu orang-orang dekat. Nah, tantangannya itu adalah di bagian tim, di mana aku waktu itu masih di Amerika, sedangkan tim aku itu ada di Indonesia. Masih belum bisa meluangkan waktu sepenuhnya karena perbedaan waktu antara Amerika dan Indonesia juga. Tetapi semuanya itu bisa tersolve karena benar-benar ketika tim kita ini memiliki visi dan misi yang sama, maka goals kita itu akan tercapai walaupun memang nggak sesimpel yang kita bayangkan. Itu semuanya butuh proses. Gitu sih cerita singkat mengenai mimpibesar.id, konsistensi, dan tantangan yang sebenarnya aku hadapi so far. Bekerja adalah mengenai funding aktivitas atau kegiatan yang sustain. Ini adalah salah satu cara harus aku dan tim aku pikirkan. Ini apakah the sake of program atau memang benar-benar mau kita buat sustain program yang benar-benar memiliki impact mungkin dari yang kecil sampai nanti yang lebih besar. Itu yang menjadi challenge saat ini, memang yang harus dipikirkan lebih matang lagi supaya mimpi besar.id ini benar-benar meaningful dan tetap sustain untuk membantu orang-orang di sekitar. Gitu sih Samira, cerita singkatnya tentang mimpi besar.id. Thank you. Wow, keren banget. Jadi udah mencapai sampai bahkan NTT gitu ya, daerah-daerah timur Papua.
Tapi di tengah pandemi gini, gimana sih cara untuk tetap survive dan program apa nih yang dihadirkan oleh MIPI Besar untuk anak-anak di Indonesia di tengah pandemi yang mereka tuh mau ngasih CV aja nggak jadi, mau ngirim CV untuk dapat kerja aja masih takut-takut gitu. Ya, oke. Untuk saat ini sebenarnya kan kita sudah punya program sebenarnya sebelum pandemi itu kita bakal melakukan semacam soft skill training ataupun seminar-seminar di berbagai kota dan provinsi yang ada di Indonesia, tapi kita harus postpone karena pandemi, sehingga kita membuat apa sih namanya inisiatif dari masing-masing chapter untuk membuat program yang kira-kira bermanfaat untuk teman-teman di chapter masing-masing. Salah satu contohnya adalah chapter kita yang di Jakarta, mereka sangat aktif sekali membuat semacam live Instagram dengan topik-topik tertentu. Contohnya bagaimana kita bisa apa sih namanya contohnya satu membuat CV yang baik atau bagaimana menjadi melatih communication skills kita gitu. Jadi dengan live Instagram dari masing-masing chapter itu yang sekarang sedang kita gerakkan gitu. Jadi Samira fokus kita adalah memang untuk anak-anak yang kuliahan gitu sebenarnya. Jadi tergantung lagi. Oke, aku cerita lagi nih. Contohnya di Jawa Barat, teman-teman kita di sana itu fokusnya untuk anak-anak di panti asuhan, di mana sebelum pandemi itu mereka langsung ke panti asuhan mengajar anak-anak dan melakukan kegiatan sosial gitu. Nah, kalau yang di Jakarta sendiri itu lebih ke anak-anak yang ya let's say umur 18 sampai 25 tahun, di mana memang masa-masa semester 1 sampai semester 8 anak perkuliahan gitu. Jadi lebih ke soft skill training yang diajar melalui live Instagram untuk saat ini gitu. Jadi berbagai macam cara yang mungkin bisa kita lakukan sekarang ini adalah melalui online aja sih, yang virtual event itu sih. Oke, jadi itu tadi ya. Mungkin sekarang aku lempar ke partisipan, ke teman-teman yang mau bertanya. Silahkan, tadi kalau nggak salah emang udah ada yang nanya, cuman pertanyaannya tuh nyangkutnya di mana ya? Aku lagi buka-buka lagi nih. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau nanya boleh langsung speak up ya, asik speak up. Langsung ngomong gitu maksudnya. Aku mau nanya Ninis nih, Ninis, tadi tuh ada pertanyaan dari salah satu teman-teman, cuman ditulis di chat, tapi chat box-nya aku nggak bisa buka. Oke, Kak Samira, nih ada yang tanya dari Irwan. Bang, nggak mimpi besar ID untuk chapter Sulsel, Sulawesi Selatan? Apa tadi pertanyaannya? Bisa nggak mimpi besar ID untuk chapter Sulawesi Selatan? Oke, terima kasih ya pertanyaannya Irwan, benar sekali. Dalam waktu dekat, jadi karena pandemi ini juga sebenarnya aktivitas kita sangat-sangat terbatas sekali karena bisa hanya melalui virtual aja. Jadi doakan aja Irwan, sekarang ini kita lagi proses untuk mengatur segala sesuatunya, baik itu program kerjanya, baik itu tim, dan kita bakal expand ke beberapa provinsi nantinya. Tapi untuk tahun ini mohon doanya dulu aja supaya kita benar-benar terstruktur dulu dengan baik, timnya dan program-program kerja kita sudah mulai ada dulu nih yang benar-benar terimplementasikan dengan baik, sehingga kita nggak hanya sekedar membuka ataupun expand our chapter ke provinsi lain, tapi programnya itu nggak ada ataupun impact-nya nggak ada gitu. Jadi so far, kenapa kita masih hold ataupun fokus pada 6 chapter ini dulu, mending ini dulu kita benar-benar fokus dan memberikan impact di 6 chapter yang ada sekarang, dan semoga di tahun 2021 nanti kita bakal open untuk beberapa provinsi di Indonesia, di provinsi lain, dan salah satunya adalah Sulawesi Selatan. Kebetulan juga memang aku punya beberapa teman yang ada di Sulawesi Selatan, mereka sangat aktif sekali juga di bidang kepemudaan, di bidang sosial, sehingga akan lebih mudah sebenarnya terkoneksinya nanti. Tapi keep in touch with us ya, Mas Irwan. Nanti mungkin bisa follow up ke kita
ya semoga di tahun 2020 ini kita udah benar-benar bisa memberikan sesuatu hal, sudah memberikan memang bukti kalau memang mimpi besar ini eksis. Kemudian di 2021 nanti kita akan melebarkan sayap ke beberapa provinsi lainnya, dan semoga salah satunya adalah Sulawesi Selatan. Jadi mohon doa dan dukungannya ya Irwan ya. Thank you. Oke, itu tadi jawabannya semoga terjawab ya untuk Irwan, dan thank you so much Mas Robinson. Kita bisa langsung lanjut dulu nih ke pembicaraan selanjutnya ya. Oke, aku akan invite speaker kita selanjutnya Mas Daniel Cahyadi. Halo Mas. Halo Samira, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat akhir pekan. Semoga masih semangat ya. Aku pengen sedikit profiling dulu. Jadi Mas Daniel, dari tahun 2016 sampai 2018 Google as Industry Manager, kemudian lanjut 2018 sampai 2019 merupakan CEO dan co-founder dari Alamat.com. Alamat.com adalah platform online yang membantu para konsumen untuk menemukan toko-toko dan jasa gaya hidup. Nah, baru di tahun 2019 menjadi co-founder dan CEO dari Wahyu Group, startup yang didirikan Mei 2017 bersama Peter Scherer. Betul ya? Dan ini untuk Wahyu Group bisa langsung dijelasin sama Mas Daniel. Oke. Waktu dan saya tempat bisa dipersilakan. Boleh? Boleh. Sebentar ya, saya setup dulu. Sudah bisa kelihatan ya screen saya ya? Kelihatan, oke. Oke, ya terima kasih banyak Samira buat kesempatannya. Saya memperkenalkan Wahyu Group, juga mungkin nanti sedikit membahas mengenai topik hari ini gitu ya. Salam kenal juga buat Mas Robinson sama Mas Yohanes, sama teman-teman semua nih yang udah ada di Zoom meeting ini. Terima kasih banget udah bergabung di pagi hari Sabtu ini, menunjukkan bahwa memang teman-teman ini semangat semua untuk bisa berbagi ya, saling berbagi pengalaman, dan juga nanti kalau setelah acara ini juga kalau feel free aja untuk reach me out, nanti saya kasih kontak saya juga untuk bisa kita diskusi lebih lanjut gitu. Oke, saya mulai dengan di sini saya judulnya consistent or persistent gitu. Jadi kemarin saya ketika mendapatkan briefnya, saya sempat sedikit mengkritik sebenarnya ke tim saya gitu kan. Kenapa konsisten gitu kan? Maksudnya bagaimana gitu? Karena menurut saya mungkin daripada konsisten yang lebih penting persisten gitu kan. Tapi let's see, kita lihat apa sih bedanya konsisten sama persisten. Nanti saya coba jelasin ya. Nah, saya mau memperkenalkan dulu mengenai Wahyu. Jadi Wahyu itu O-nya 2, bacanya Wahyu biasa gitu ya. Itu berdiri di Agustus 2017, didirikan oleh Peter Scherer sebagai founder dan CEO, yang kemudian saya dan Michael bergabung menjadi COO dan CTO sekaligus co-founder juga semenjak kurang lebih di kuartal 3 2019. Nah, Wahyu itu apa sih? Mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar Wahyu apa gitu kan. Ini basically ya kita teknologi startup yang visinya tuh clear, dan kita selalu stay true sama visi kita, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup para pemilik warung makan tradisional melalui teknologi gitu kan. Nah, karena kita ngelihat banyak sekali sebenarnya pemilik warung makan tradisional ini kan udah lama sekali ya mereka berusaha, mereka tuh entrepreneur terkecil lah istilahnya di negara kita yang menggerakkan ekonomi kita. Tapi kalau kita lihat mereka udah ngejalanin usaha 20, 30 tahun, 40 tahun mungkin, tapi kebanyakan dari mereka masih begitu-gitu aja gitu kan. Nah, mainly memang bukannya karena bisnisnya nggak bagus, tapi mungkin lebih banyak karena sistem yang tidak ada di dalam bisnis tersebut gitu kan, sehingga menjadi sulit untuk dikembangkan kalau memang tidak ada financial system yang baik, tidak ada operating system yang baik, supply chain system yang baik. Nah, makanya di sini Wahyu mempunyai visi untuk membantu warung-warung makanan itu dengan memberikan berbagai macam sistem-sistem yang mereka butuhkan untuk menjalankan bisnis dan bertumbuh kembang di dalam bisnis tersebut.
Saat ini Wahyu sendiri sudah ada 13.500 mitra warung makan. Kita ada beroperasi baru di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi area. Kita sekarang di 170 karyawan dan masih growing. Jadi, in fact, in the last 2 months, hampir setiap hari saya kerjanya cuma interview aja, gitu kan. Jadi, kita memang lagi in a very exciting stage, di mana kita lagi memang mau grow sebesar mungkin in the next 1 or 2 years. Nah, kemarin saya diminta sama teman-teman dari Rumah Milenial supaya coba dong share sedikit mengenai Mas Daniel. Nah, ini saya sebenarnya nggak pernah nih share cerita ini di forum publik, sebenarnya sama sekali belum pernah, tapi mungkin dalam kesempatan ini saya mau coba berbagi cerita saya. Jadi, ya ini just sedikit background, saya lulus dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia di 2008, waktu itu lulus. Langsung saya bekerja di sebuah perusahaan manajemen consulting, itu Accenture. 7 tahun saya di Accenture, yang kemudian pada tahun 2015 saya memutuskan untuk pindah ke Google. Kenapa? Karena waktu itu saya melihat bahwa digital itu lagi hot banget di industri, dan saya nggak mau ketinggalan aja sebagai seorang individu tuh nggak mau ketinggalan di industri yang sedang hot. Makanya saya berusaha untuk pindah ke Google di 2015, dan puji Tuhan saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Google selama 3,5 tahun sampai di 2018. Sedikit cerita mengenai saya, jadi ini semoga nggak kedengarannya seperti bragging ya. saya coba sebisa mungkin, sehumble mungkin ceritanya. Tapi basically saya itu lahir di keluarga yang lumayan sederhana. Waktu itu penghasilan orang tua saya itu sangat pas-pasan. Jadi kalau mungkin waktu itu kalau cuman ayah saya yang bekerja, almarhum ayah saya yang bekerja waktu itu, dan bekerjanya sangat-sangat keras. Saya melihat dia bekerja dengan sangat keras, bisa dari pagi sampai malam. Tapi memang dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Jadi kurang lebih saya waktu itu dengarnya ya, yang saya dengar ya, itu kurang dari 2 juta sebulan. Mungkin by that time lumayan lah ya, tapi apa yang bikin keluarga kami itu menjadi lebih agak sedikit kekurangan, karena waktu itu saya memiliki seorang kakak yang memang sakit thalassemia sejak kecil sampai dia kurang lebih umur 19 tahun, sakit terus-menerus yang tidak bisa disembuhkan. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar nama penyakitnya itu thalassemia. Makanya hampir semua keuangan itu tersedot untuk biaya perawatan kakak saya. Nah, waktu itu saya hampir saja tidak bisa kuliah waktu itu. Karena saya waktu itu selalu bilang ke orang tua saya, gimana caranya, pokoknya saya maunya kuliah di perguruan tinggi negeri, gitu kan. Dan saya sudah tahu apa yang mau saya ambil, yaitu ilmu komputer kalau waktu itu pilihannya either ITB atau UI, gitu kan. Nah, tapi by that time, waktu saya mau masuk ke situ, ternyata perguruan tinggi negeri mengubah peraturan-peraturan seperti uang masuk, gitu kan, uang kuliah, yang dimana sebelumnya mungkin uang masuk itu hampir tidak ada. Di masa saya itu diminta uang pangkal sebesar 25 juta rupiah, which is itu besar sekali untuk keluarga kami. Nah, makanya waktu itu orang tua saya sudah bilang kalau seperti itu, sepertinya saya nggak bisa untuk kuliah, gitu kan. Tapi saya tetap tidak peduli dengan apa yang dibilang oleh orang tua saya tetap berjuang dengan cara belajar, latihan yang dulu zaman dulu SPMB, gitu kan. Saya latihan tiap hari, saya belajar dari pagi malam, saya sampai ngambil bimbingan belajar 2 kali, yang siang saya ambil bayar, yang malam saya dikasih bonus sama bimbingan belajar tersebut. Waktu itu saya juga pokoknya dengan teman-teman yang punya visi yang sama, punya misi yang sama, kita berjuang bersama-sama untuk bisa mendapatkan masuk ke PTN. Dan puji Tuhannya waktu itu saya dapat waktu itu di UI kan. Tapi orang tua saya bilang, wah ini kita nggak mungkin bisa bayar uang pangkalnya. Nah, ternyata saya tetap ngotot, dan orang tua saya akhirnya pergi waktu itu ke UI, dan ternyata di UI
saya dibilang bahwa tidak ada ceritanya calon mahasiswa yang sudah lulus SPMB tidak menjadi kuliah karena masalah biaya gitu kan. Akhirnya saya bisa tetap diterima dengan berbagai macam keringanan, dari mulai uang pangkal yang bisa dicicil, penurunan uang pangkal, subsidi, dan segala macamnya, sehingga puji Tuhan saya bisa kuliah. Nah, seberjalannya kuliah juga saya menyadari bahwa saya tidak bisa terus-terusan mengganggu keuangan orang tua saya. Akhirnya saya mencari beasiswa juga waktu itu, dan puji Tuhannya saya dapat beasiswa secara penuh waktu itu. Jadi saya kuliah kurang lebih 3,5 tahun, semuanya dibayar, uang pangkal saya dibayar ulang, dan saya mendapatkan semacam uang jajan lah tiap bulannya. Saya tambah-tambah juga dengan menjadi asisten dosen, saya mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan gitu kan, yang akhirnya saya bisa lulus 3,5 tahun dari Fakultas Ilmu Komputer Indonesia, dan langsung saya bekerja di Accenture. Nah, dari situ saya mulai istilahnya mungkin mengubah hidup kali ya, mengubah taraf hidup kami juga dan keluarga, dan sampai sekarang puji Tuhan ya, puji Tuhan kami sudah berkecukupan di keluarga gitu. Nah, nggak berhenti setelah Accenture aja, tapi saya even waktu mau masuk Google juga, saya juga berjuang mati-matian. Waktu itu saya pas mau masuk Google, yang saya lakukan adalah saya download laporan keuangannya Google sampai 5 tahun ke belakang, saya baca semuanya, karena saya harus mengerti betul apa sih Google itu, apa sih yang mereka cari, apa sih yang mereka lakukan gitu kan. Dan saya understand banget, pelajari semua laporan keuangan yang lumayan tebal itu, dan saya akhirnya ya pada saat saya interview juga puji Tuhannya saya diterima di Google. Nah, di sini sebenarnya apa sih yang mau saya sampaikan gitu kan? Sebenarnya di sini saya mau bilang sih bahwa sebenarnya apa, konsisten atau persisten gitu kan. Nah, sebenarnya kalau saya lebih bilang mungkin konsisten di sini kalau dicari di Google itu artinya kan means always doing something the same way. It can also mean that you also always have the same point of view on a topic. Nah, di sini saya mau ngasih tahu teman-teman, konsisten di sini jangan dilihat yang arti pertama, yang jangan lihat bahwa always doing something the same way, karena itu nggak baik. Itu menurut saya berbahaya. Karena kita jadi nggak fleksibel, kita tidak bisa beradaptasi dengan cepat gitu kan. Tapi kalau yang arti kedua, it can also mean that you always have the same point of view on a topic, then it's good. Karena ketika saya waktu itu, saya selalu konsisten bahwa saya ingin menjadi orang sukses gitu kan. Saya nggak pernah berubah goal saya. Jadi saya konsisten dengan goal saya. Tapi cara saya menuju ke sana itu bermacam-macam. Dan jangan takut untuk gagal gitu kan. Pasti akan menemui kegagalan, pasti akan menemui hambatan, kesulitan-kesulitan. Nah, ketika Anda menemui kegagalan, ketika Anda menemui kesulitan-kesulitan, masuklah ke persisten tersebut. Artinya, jangan pernah menyerah. Anda tahu itu susah, jangan pernah takut gitu. Hajar, terus bersemangat untuk bisa mendapatkan impian kita gitu kan. Nah, terus-terusan kita berusaha, jangan pernah menyerah, bekerja keras, jangan pernah menyerah, dan makanya saya di sini mau menyampaikan bahwa nggak cukup cuman konsisten, kita tahu, oh kita mau jadi orang sukses gitu kan, tapi kita nggak persisten gitu kan. Ketika kita bilang, oh lu mau jadi orang sukses harus begini, terus kita langsung lihatnya, wah susah amat ya gitu, udah deh nggak jadi deh gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus konsisten sama goals kita, tapi ketika kita menjalaninya, kita harus persisten. Jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk salah, jangan pernah takut untuk kalah gitu kan. So, jadi konsisten or persisten menurut saya dua-duanya. Tapi konsistennya tadi ya, konsisten terhadap goals, bukan konsisten doing something in the same way. Itu yang harus dihindari, doing something the same way gitu. Nah, saya sedikit ngasih tips juga nih, gimana sih caranya supaya kita bisa mencapai tujuan kita tadi, konsisten sama goal kita, dan caranya mencapai goal kita gitu kan. Dan bantu kita juga buat jadi persisten. Saya mau memperkenalkan, mungkin teman-teman udah pernah dengar yang namanya OKR, Objective and Key Results. Nah, ini sebenarnya pertama kali saya pelajari ini pada saat bekerja di Google. Jadi almost all big companies in the world, you can name it like Amazon, Intel, Google, Microsoft, LinkedIn, Facebook, even Indonesian unicorns like Gojek or Tokopedia or Traveloka, they're basically using OKR system gitu kan. Nah, di sini
teman-teman bisa banget implementasiin ini untuk kehidupan pribadi teman-teman, untuk kehidupan karir teman-teman, even untuk kehidupan cintanya teman-teman gitu kan. Jadi put objektif, bikin objektif kalian apa sih yang kalian mau achieve gitu kan in the next let's say 3 bulan gitu kan. Bikin itu objektif yang susah untuk di-achieve gitu kan, yang memang berat untuk didapatkan, sehingga Anda jadi semangat ketika melakukan itu. Nah, Anda tahu bahwa 3 bulan lagi misalnya saya mau bisa seperti itu. Nah, tulis key results-nya. Apa sih indikasi-indikasi atau matriks-matriks yang menyatakan bahwa kalau Anda achieve this matrix, indikasi ini, Anda selangkah lebih dekat terhadap objektif Anda. Nah, di sini saya ceritain, jadi key result itu bukan plan, bukan mau ngapainnya, tapi apa results-nya. Jadi objektif, key results, dan activity plan. Saya menyarankan teman-teman untuk baca buku Measure What Matters by John Doerr. Ini yang sangat-sangat bagus banget buat dibaca, buat teman-teman bisa stay fokus, stay consistent with your goal, tapi tetap persistent gitu kan. Nah, contoh objektifnya, saya misalnya ingin memiliki tubuh sehat dan ideal. Ini kan buat kehidupan pribadi ya. Nah, key results-nya kita bisa bilang bahwa, kalau mau tubuh sehat dan ideal tuh apa sih matriks-matriksnya? Bilang, ya misalnya menurunkan berat badan sebanyak 10 kg, menurunkan lingkar pinggang sebanyak 10 cm, harus 4 kali seminggu nih minimal workout 40 menit gitu kan. Nah, kalau kita bisa melakukan ini secara konsisten dan persisten gitu kan, nah ini yang bisa bantu kita untuk achieve that objective gitu kan. Nah, ini bisa diterapkan di mana aja. Teman-teman misalnya bilang, saya mau kerja suatu saat, siapa tahu ya, saya mau buka, misalnya mau kerja di Google misalnya kan. Nah, caranya apa key results-nya? Nah, itu coba di-define key results-nya. Misalnya saya mau baca apa, saya mau memastikan untuk apa. Nah, itu yang mesti di-save gitu kan. Saya suatu saat mau buka perusahaan sendiri. Nah, itu juga ketika bikin perusahaan, apalagi yang namanya OKR itu sangat-sangat dipakai. Hampir setiap quarter di Wahyu itu mendefine OKR supaya semua team member itu tahu apa yang harus mereka kerjakan. Nah, udah segitu aja yang dari saya. Terima kasih banyak buat kesempatannya. Feel free untuk reach out ke saya di daniel@wahyu.com kalau nanti memang mau ada diskusi lebih lanjut setelah event juga. Kembali ke Samira. Wow, keren banget ini Mas Daniel. Dari awalnya susah mau kuliah tuh aja susah banget, tapi sekarang udah jadi seorang COO. Bravo Mas Daniel, keren banget. Ini ada banyak banget pertanyaan yang ditujuin ke Mas Daniel nih, saking pada terinspirasinya sama kisahnya Mas Daniel. Boleh aku bacain satu atau dua, nanti sisanya kita bisa lanjut di sesi talk show ya, sama speakers yang lain juga. Aku pengen bacain pertanyaan dari Irwan lagi. Bagaimana Kak Daniel menghadapi tekanan yang ada di sekitarnya sehingga bisa fokus sampai sekarang pada yang ingin dicapai? Oke. Ketika saya menghadapi tekanan, sebenarnya tujuannya saya tuh nggak terlalu mikirin banget sih tekanan tersebut gitu kan. Makanya itu sebenarnya tekanan-tekanan atau bahkan gangguan itu menjadi distraction kita terhadap goals kita gitu kan. Nah, kalau teman-teman udah tahu goals-nya mau kemana gitu kan, udah tahu ujungnya di mana gitu. Ada orang bilang kan banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi kita tahu mau menuju Roma gitu kan, tapi caranya memang banyak. Nah, sebisa mungkin jangan terlalu terpengaruh sih sama dengan pressure tersebut. Jangan, contoh ya, simpel aja deh ya, simpel. Nanti kalau misalnya teman-teman udah mulai kerja, Anda tahu saya mau promosi gitu kan, saya mau mendapatkan promosi jabatan. Pas lagi di jalannya ada orang-orang yang ngomongin kita, adalah orang yang mungkin nggak suka sama kita, adalah apalah gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu menurut saya sih mendingan di-ignore, nggak usah dipikirin gitu kan. Stay true to your goal and tetap cari cara terbaik untuk bisa mencapai goal tersebut. Kalau caranya nggak berhasil, jangan kecewa. Coba lagi dengan cara yang lain sampai bisa mendapatkan goals tersebut gitu. Jadi minimize your distraction, nggak perlu mikirin orang-orang yang mungkin kayak istilahnya mengganggu jalan kita gitu kan. Stay true to your goals aja sih, fokus with your goal.
Oke, itu tadi semoga bisa diterapin ya sama teman-teman yang emang mungkin lagi menghadapi banyak gangguan nih di sekitarnya untuk tetap fokus dan konsisten or persistent tadi as Mas Daniel said. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke speaker yang ketiga, Mas Yohanes Sugitono. Halo. Halo Mas, aku sedikit profiling dulu ya. Silakan. Karena abis ini kita akan talk show juga, jadi nanti biar lebih ngalir juga pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman dibahas di talk show. Oke, jadi Mas Yohanes ini di tahun 2015 merupakan co-founder indofishmarket.com, website that focus in selling for export matter. Jadi ngekspor ikan arwana, diskus, dan monster fish. Kemudian di tahun 2015, tahun yang sama juga, co-founder La Petite Fleur, florist business based in Jakarta. Kayaknya aku pernah dengar deh La Petite Fleur ini. Dan di tahun 2015 sampai sekarang, CEO at Crowdy.co. Kemudian di tahun 2018 sempat feature di Forbes Asia 30 under 30. Wow. Congrats ya Mas for social entrepreneur. Terus sedikit tentang Crowdy. Crowdy didirikan sejak September 2015, kemudian menjadi startup fintech yang berfokus pada agrikultur. Nah, itu bisa selanjutnya Mas Yohanes yang cerita. Silakan. Ya, thank you Samira. Jadi perkenalkan, nama aku Yohanes. Tapi teman-teman aku manggilnya Oyong. Jadi mungkin namanya kayak sayur, inspired untuk petani-petani. Tapi to cut the story short, focusing di Crowdy, it's been like 5 years, sudah 5 tahun. Crowdy itu kita giving financial options buat para petani, peternak, dan nelayan. Jadi emang kita focusing gimana sih kita ngebantu si petani-petani ini. Kenapa end up petani gitu loh. Karena one of the reason satunya adalah kalau mau makro reasonnya adalah lebih kayak ngelihat setiap hari makanan di meja, tapi kok yang paling miskin tetap petani gitu loh. Walaupun kita setiap hari makan di provide sama mereka, dan kita suka lupa bahwa mereka yang provide kita makan gitu. Mungkin walaupun Wahyu yang olah ya. Terus kalau misalnya and then aku juga dulu sebelumnya petani sih. Jadi waktu kuliah aku mutusin, waktu dari SMA ke kuliah aku mutusin kayaknya aku pengen jadi petani deh. Jadi aku sewa lahan di kampung and coba kerja sama bareng-bareng petani gitu. Pikirnya jadi petani tuh gampang, tinggal nanam, tinggal tumbuh. Soalnya kan banyak orang bilang bahwa tanah Indonesia tanah yang subur, tinggal apa aja dicolok tumbuh. Tapi petani itu satu kerjaan yang paling berat. Kalau kita bilang, saya bisa cerita kalau petani itu salah satunya ultra entrepreneur. Jadi dari mulai dia sourcing sendiri, doing accounting sendiri, jualan sendiri, everything sendiri. Dan nggak ada temennya, dan nggak ada yang support. Kenapa bilang nggak ada temennya? Walaupun mungkin dia tergabung dalam kelompok tani atau teman-temannya petani, setiap petani selalu mikir satu sama lain itu pesaing. Kalau lu panennya bagus, nanti gue mungkin bakal dibeli jelek sama pembeli sekitar. Selalu begitu, dan mindset itu yang terus-terusan ada di setiap petani di Indonesia. Terus dengan mindset yang kayak gitu, petani-petani di Indonesia akan susah gitu. Jadi aku realize bahwa wah susah banget ya jadi petani, dan setelah nyoba banyak banget hal, aku realize gitu kayaknya ini bukan hal yang memang aku bisa lakuin on daily basis gitu. Aku nggak ngerti gimana tumbuhin padi ini jadi lebih subur dan lain-lain. Dan aku realize gimana sih caranya aku bisa bantu petani while nggak being petani. Gitu. Jadi ternyata 70% of problemnya petani ada di luar pertanian itu sendiri. Dari mulai penjualan, dari mulai pendanaan, hingga penggunaan teknologi. Salah satunya yang paling problem adalah pendanaan. Jadi, kenapa pendanaan jadi satu hal yang problem adalah karena aku ketemu satu petani di daerah Jawa Timur, tapi masuk banget ke dalam. Aku ketemu bapak-bapak, aku stay udah 2 minggu di situ. Jadi aku benar-benar stay, pengen ngerti lebih dalam lah petani.
Karena memang di journey sebelumnya waktu aku jadi petani, aku banyak ditipu. Jadi duit aku dibawa kabur, pupuknya dipakai buat yang lain, dan lain-lain, dan segala macam. Aku pengen tahu sih sebenarnya, kenapa sih petani, apa sih problemnya gitu. Jadi aku pengen belajar lebih dalam gitu. Jadi aku stay sama mereka 2 minggu. Dan aku lihat satu bapak-bapak minjem around 2 juta rupiah deh. Aku tanya, Pak, duit dapat dari mana nih? Wah, kaya nih, Pak. Aku bilang, aku lagi nongkrong di tempat ngopi. Terus dia bilang, iya nih, Dek, baru dapat duit dari si bos, katanya gitu. Waktu kalau ngomong si bos tuh, kita semua udah tahu bahwa is a local loan shark, ataupun local lintah darat lah. Aku bilang, oh, bunga berapa, Pak? Wah, iya nih, saya lumayan lah dikasih 30% sebulan. Buset, 30% usaha apa yang bisa balikin? And then, tapi mereka menganggap itu wajar-wajar aja. Dan aku tanya, wah, tumben Pak, si bos itu mau ngasih pinjem, emang Bapak kasih jaminan apa? Aku pikir, oh dia bakal bilang motor lah, ataupun rumah lah, tanah, traktor, kayak sapi. Dia benar-benar bilang, enggak sih bos, minta anak perempuan saya, dia bilang. Jadi, at that point, kayak, aku ngeliat kayak, wah, gila, kayak, ini sih gak masuk akal, gitu. Kayak, ini something yang gak masuk akal, kayak, ada people out there lending $200 that need to actually giving his own daughter as collateral. Jadi, aku realize banget bahwa, oh, actually ini benar-benar nggak ada sama sekali yang support gitu loh. Dan emang sama sekali nggak ada yang tahu bahwa, dan dia juga nggak punya information about it, dan emang nggak ada yang support. Dan aku bilang kayak, oke, kayaknya financial bakal jadi one of the main key driver nih, aku mau balik. Dan aku balik ke Jakarta, aku bilang, aku ngomong sama tons of banks, kayak ngomong, semua banks bilangnya kayak, oh iya, kita lihatnya bahwa si petani unbankable. Petani emang nggak bisa nerima pinjaman, karena memang dia selalu ngomong unbankable, bahwa nggak punya akun bank, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Terus aku mau tanya, bukannya kita dari pemerintah ada program KUR untuk bantuin si petani. Dia bilang lagi bahwa, oh iya, memang kita ada, tapi memang ada. Terus gimana nyalurinnya? Ujung-ujungnya programnya ada, tapi tidak tersalurkan. Jadi, ada missing link di situ. Jadi, gimana, aku mulai realize kayak, oke, gimana cara kita providing a better options buat petani sekarang. Jadi, that's why aku building Crowdy as a platform untuk gimana caranya berawal di tahun 2015 sampai tahun 2017, berawal bagaimana kita semua bisa support petani. Namun sekarang kita lebih berfokus gimana enabling nggak cuma individu tapi juga financial institutions untuk bisa support petani dan bisa melihat petani sebagai salah satu financial objects ataupun market yang actually sebenarnya sangat lukratif, apalagi agriculture dan food adalah salah satu yang utama. Jadi dengan misi tersebut kita baru bisa giving impact ke 28.000 petani di Indonesia. Walaupun kita sekarang fokus di Jawa dan Sumatera, kalau kalian mau tahu petani ada berapa banyak, ada 26 juta. Jadi sekarang kita lakukan masa baru 0,00 sekian. Petani itu consist of 10% masyarakat di Indonesia kurang lebih. Dan mimpi kita bisa reaching more than 2 million farmers in the next 2 years. And especially kita butuh bantuannya dari semua, supportnya dari individu, private, public, siapapun, karena memang salah satu kesulitannya adalah there's no access to ke mereka gitu. Kalau mau jangkau mereka aja, mereka mau cari uangnya, kalau kadang-kadang bank terdekat aja harus naik motor 4 jam untuk actually ke nearest bank. Jadi kalian tahu seberapa beruntungnya kita yang actually bisa sign in di Zoom hari ini gitu. Jadi that's why kenapa gimana caranya kita bisa bantu mereka lebih lagi, dan itu plan kali ada di sana. Perjalanan it's never been easy. Bukan karena gue orangnya nggak bisa nyerah, karena banyak banget momen, emang breaking moment di mana actually lebih gampang berhenti dibanding terusin. Tapi mungkin jeleknya dari aku adalah aku orangnya benar-benar penasaran untuk benar-benar tahu gitu sampai ujungnya sampai mana sih. And then begitu udah kecemplung, realize bahwa oh ini bakal journey. Mungkin ini waktu awal kita buat, mungkin ini 2 tahun kita bisa begini, bisa begitu, and then kita 5 tahun dan kita bahkan belum scratching the surface agriculture di Indonesia. Jadi itu sangat deep dan sangat banyak. Jadi that's why kenapa kita banyak banget butuh support dan orang-orang yang actually untuk doing to this industry juga. Karena buat aku sekarang, most of the brightest people going to technology industry or maybe financial industry,
tapi they never see agriculture industry. That's why kenapa aku selalu bilang kayak agriculture is actually one of the backbone, dan kalian lihat bahwa di masa pandemi one of the company yang sustaining and thriving while in pandemic situations gitu. Dan aku tadi soalnya sembari nyatet waktu Mas Daniel juga banyak cerita ya, which is gimana visions, gimana achieving targets, walaupun kita ya slowly but sure, consistency is one of the key, and persistence is actually the magic word lah untuk actually bisa moving forward, dan aku totally agree on ke sana. And kalau misalnya kalian lihat aku pernah doing several business, itu hal satu yang aku fokus salahnya adalah I do that for money. Jadi kalau kalian lihat Indofish Market ataupun Lapidat Flour yang I build from scratch tanpa ada modal uang sepeser pun, benar-benar modal bikin website dari Wix, and then bikin thread di Kaskus, and then Lapetit juga benar-benar stay di Rawabelong untuk beliin bunganya satu-satu, and then belajar ngerangkai dari YouTube, and then jualan via Instagram. And Crowdy pun benar-benar start from scratch tanpa modal, benar-benar kayak bikin Facebook dulu, bikin Kaskus dulu, temuin setiap orang, 300 orang pertama yang pernah support petani Crowdy pertama, itu semua personally ketemu di McDonald Mangga Besar, di McDonald Fatmawati, ketemu tiap malam, ceritain gimana konsepnya dan segala macam. Jadi it's never been about the technology gitu. It's about the problem that you want to solve. Jadi aku selalu bilang kayak there's two different people, and gak ada yang salah. Pertama adalah people that always see opportunity, which is good. Opportunities makes money, tapi opportunities is always come and go. Kadang ada, kadang enggak. Sering yang dengar kayak kalau udah kelewatan kereta ini, belum tuh kereta datang 2 kali. Tapi problems is always been there gitu. Dan itu yang kenapa aku changing the mindset, changing from focus on opportunity, sekarang fokus on solving problem, because sekarang it's been 5 years dan aku belum mendekati actually solving any problem, dan masih journey untuk ke sana. Jadi that's several about myself, Crowdy, and so far. Oh, ini salah satu kisah inspiring lagi nih, benar-benar yang mau dicapai sampai 20-an juta petani ya. Itu efektifnya gimana sih Mas yang udah 28.000 dicakup sama Crowdy ini? Efektifnya sebenarnya kalau kita ngomong efektif, banyak banget petani yang memang kondisinya misal lagi nanam ataupun dia lagi nungguin hujan, karena kita tahu sekarang hujan juga kita juga nggak tahu, kadang kemarau perpanjangan dan segala macam. Jadi semua mereka 28.000 petani kita emang actually lagi sitting down or working on the field untuk actually provide food buat kita gitu. Jadi mostly 28.000 petani kita tersebar di Jawa sama Sumatera. Bukan karena kita lihat Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua nggak lukratif, tapi justru karena kita lihat sangat lukratif market, tapi there's no access ke sana. Jadi kita butuh banget karena dan kenapa kita akhirnya ngotot bangun teknologi, karena teknologi the only thing yang bisa menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi itu sih one of the answer. Dan yang paling sering ditanya ini sama teman-teman di sini adalah how to stay consistent. Gimana untuk tetap konsisten dari awal dan menghadapi gangguan-gangguan tadi itu? Sebenarnya you will be really surprised. Jadi karena gue selalu bilang kayak kita selalu overestimate what we can do in a year, and we underestimate what we can get in 10 years. Gitu. Dan sebenarnya journey-nya Crowdy juga belum panjang-panjang amat, kita baru 5 tahun. Tapi when you stick to one problems and you stick to kayak ke satu jalan, tapi being consistent bukan berarti doing same things terus-menerus gitu. Being consistent adalah fall in love with the problems and how you want to solve a problem that we want to solve. Benar-benar gimana
kalian suka untuk benar-benar beresin problemnya. Karena once being consistent buat gue cuma satu adalah actually fall in love with the problems and the things that you need to be done. Karena kalau enggak, terutama aku orangnya bosenan. Tapi begitu kita coba untuk digging deeper, a lot of things that need to be done. Kalau enggak, kita cuma benar-benar cuma kayak baru understand sebentar, kita cabut lagi, understand sebentar, cabut lagi. Dan one of prinsipal yang gue sangat percaya adalah setiap problem dan setiap apapun butuh required hours untuk being solved gitu. Butuh waktu untuk actually diselesaikan. Tergantung masalah kayak apa. Dan kalau kita nggak put the hours, kita nggak akan pernah solving the problems atau nggak pernah bisa moving forward. Jadi kurang lebih that's why what makes me keep consistent di industri-nya. Oke, dan ini ada satu pertanyaan lagi dari J. Oke, Mas Yohanes izin bertanya, selama masa pandemi ini, petani semua terpengaruh nggak sih, menurun atau justru berkembang? Dan explain Crowdy mau lakukan apa untuk market dengan new ways of living ini? Oke, thank you for the questions. Jadi kalau if impacted pasti ke impact. Jadi kalau kalian mau tahu, walaupun di kampung kesannya pandemi nggak gitu berpengaruh, tapi actually farmers itu actually risking their life to actually keluar dan actually doing their job every day. Itu pertama. Jadi kita harus bantu mereka untuk make sure bahwa mereka doing it more appropriately, misalnya pakai masker, pakai sarung tangan dan lain-lain. And then kalau ke-impacted, selain dengan caranya yang baru, tapi mereka juga dari mulai cara penjualan. Banyak banget di awal pandemi itu kesulitan mereka adalah menjual bukan karena tidak ada marketnya, tapi mereka tidak bisa keluar dari daerahnya. Daerahnya itu kadang-kadang kalau kalian tahu ada daerah di mana kita bilang daerah productions dan daerah market. Contoh Jakarta yang nggak ada yang bisa produce, tapi mereka beli. Tapi ada satu daerah di mana mereka produce, tapi demand-nya tidak cukup untuk menyerap semuanya, dan itu menjadi kendala. Karena bukan karena tidak ada market, tapi kita nggak bisa pindahin produknya gitu. Logistik wise nggak ada, keputus, dan lain-lain. Jadi, gimana kita waktu itu harus bantuin petani kita open new market locally. Open new market locally itu kan juga kayak pasar lokal dia juga nggak buka. Gimana kalau misalnya, let's say cabai, gimana kalau misalnya udah panen tapi nggak bisa jual ya, mungkin kita harus ajarin dia ngeringin cabainya, ataupun bikinin jadi sambal untuk bisa tahan 6 bulan, dan segala macam, dan siapa tahu sambalnya Wahyu bisa beli. Dan banyak banget cara kita untuk bantuin petani-petani kita gitu. Dan the mindset of petani yang kita berubah, yang akhirnya ngebuat petaninya ngerubah banyak banget hal adalah once itu dia sekarang jadi a subject di industrinya dan nggak jadi objek. Dia selama ini tuh ngerasa kayak, wah harganya lagi turun, gue nggak bisa ngapa-ngapain, udah gue bangkrut. Udah. Tapi sekarang mereka bilang, oke, gue punya barang, market lagi kayak gini, apa yang gue bisa lakuin? Oke, gue bisa pack kecil-kecil jualan Tokopedia. Ataupun gue karena pack kecil-kecil tapi Tokopedia demand-nya nggak gitu banyak, gue bisa pack kecil-kecil, gue keringin. Ataupun kalau gue keringin atau gue keringin, gue sangrai, ini bisa tahan 6 bulan. Jadi banyak banget hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, dan that's why kenapa gue bilang kayak petani is one of the ultimate entrepreneur, karena mereka harus doing those kind of job without any infrastructure di daerah gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, setuju banget. Dan kita boleh lanjut ke sesi talk show ya, dengan semua pembicaranya, dengan ketiga pembicaranya supaya bisa lebih ngalir nih. Dan ada tadi pertanyaan yang belum dijawab juga, mungkin bisa dijawab sama semuanya. Aku bacain di sini ya. Oke, ini tadi dari Jessica Tiara. Mungkin udah beberapa dimention tadi sama speakers, tapi mungkin supaya lebih di notice lagi ya. Jessica nanya, gimana caranya agar tidak goyah dengan goals kita supaya lebih konsisten? Mungkin bisa dilihat dari kondisi sekarang yang pandemik, dan gimana kita kira-kira pandemik nih selesainya berapa lama lagi ya? Plan-nya tuh gimana sih? Oke, yang mau jawab boleh dari mungkin Robinson dulu, boleh deh.
Oke, terima kasih Samira. Sangat menginspirasi sekali ya cerita dari Mas Yohanes dan Mas Daniel, karena memang benar-benar aku pribadi juga membuat mimpi besar ini based on my personal story sebenarnya yang tadi aku nggak sempat banyak cerita. Oke, Jessica, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut aku pribadi adalah ketika kita membuat suatu target atau suatu hal yang ingin kita capai itu, pasti kita sudah memiliki juga beberapa hal yang step yang akan kita lakukan untuk mencapai target ataupun sesuatu hal tersebut. Nah, dalam hal ini kalau menurut aku pribadi, aku selalu membuat plan A, plan B gitu. Kalau plan A ini nggak jadi, tidak bisa kita laksanakan, aku punya plan B. Kemudian ketika aku merasa kalau aku lagi sedikit goyah ataupun merasa kalau bagaimana nih tetap jalan atau enggak, aku ingat lagi goals aku ingat lagi mimpi aku itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi yang menguatkan aku itu adalah mimpi aku itu yang membuat aku tetap konsisten. Seperti kata Mas Daniel sama Mas Yohanes tadi bahwa konsisten itu bukan melakukan hal yang sama terus-menerus gitu loh. Tapi kita being konsisten dengan apa yang ingin kita capai dengan berbagai macam cara gitu loh. Caranya itu banyak banget yang bisa kita lakukan dengan plan yang seperti yang aku bilang tadi, plan A, plan B gitu. Karena we never know what happens in the future, sehingga kita harus ada inisiatif atau antisipasi untuk menghadapi kejadian-kejadian yang kita tidak bisa prediksikan di menjelang di dalam proses itu gitu loh. Jadi kita harus siap dengan konsekuensi, dengan hal-hal atau risk tertentu ketika kita ingin mencapai sesuatu yang pengen kita capai. Kalau dari aku sih seperti itu. Mungkin tambahan dari Mas Yohanes dan Mas. Oke, thank you, Mas Robinson. Aku tadi lupa nanyain ini ke Mas Daniel. Ada yang nanya nih, dari J, izin bertanya, saya pernah lihat Wahyu punya banyak dokumentasi kegiatan di Google, bahkan YouTube. Motivasi apa sebenarnya yang Bapak dan seluruh tim selalu tanam, sehingga punya semangat yang terus membantu UKM dan warung makan di Indonesia? Karena setahu saya, semua layer di UKM punya banyak kemauan, ekspektasi, bahkan standarnya beda-beda juga. Nah, itu Mas Daniel, boleh dibantu jawab? Wah, ini pertanyaannya lumayan sulit dijawab sebenarnya. Dan ini memang yang hampir setiap hari Wahyu coba untuk solve ya di bisnisnya Wahyu sendiri. Sebenarnya kenapa kita punya semangat? Karena kita tahu bahwa UKM itu adalah apa ya istilahnya backbone dari ekonomi Indonesia gitu kan. Dan kalau kita tahu negara yang maju sekalipun itu sebenarnya kenapa mereka bisa maju bukan karena big corporations-nya, but it's because the small and medium business yang benar-benar berkembang di negara tersebut dan benar-benar disupport di negara-negara tersebut gitu kan. Nah, jadi kita tahu bahwa warung makan tradisional ini adalah ya salah satu UKM yang sudah menahun, yang sudah menjadi culture di Indonesia. Siapa sih yang nggak pernah makan di warteg di sini gitu kan? Kalau teman-teman, saya yakin deh semua orang punya memori di warteg gitu kan, punya memori di warung-warung makan sekitar kampus, sekitar tempat kerja gitu kan. Jadi kita merasa ini adalah salah satu target entrepreneur, small medium business yang belum banyak dibantu juga, sehingga kita yakin kalau kita bisa membantu dan mengembangkan mereka, ekonomi Indonesia itu pasti akan lebih baik lagi. Itu satu. Nah, kalau ditanya UKM itu banyak maunya, ekspektasi standar berbeda-beda, ya benar banget. Tapi sebenarnya ekspektasi standar itu berbeda-beda sebenarnya sih nggak terlalu masalah yang besar. Yang paling besar masalahnya adalah ada nggak sih kemauan si UKM ini untuk berkembang gitu. Karena nggak semua UKM ini punya kemauan untuk berkembang gitu. Mereka ada yang sudah nyaman di zonanya yang saat ini gitu kan. Nah, ini juga yang kita coba ubah mindset-nya, kita yang coba bantu untuk bisnis ibu itu bisa lebih berkembang lagi loh jika ibu mau coba untuk mengubah cara yang selama ini dilakukan dengan cara yang baru misalnya gitu kan. Jadi memang balik lagi nggak semua orang itu mau berubah, nggak semua orang itu mau berkembang. Jadi kita at the end di Wahyu juga mengetahui persis bahwa
ada hal-hal yang memang kita tidak bisa paksakan juga gitu kan, dan kita coba untuk bekerja sama dengan mereka para pemilik warung makan yang memang mempunyai mindset juga untuk berubah. Kalau memang mindsetnya belum berubah, kita bantu untuk ubah juga mindsetnya gitu. Dan hopefully ke depannya semua entrepreneur di Indonesia, even sampai yang ke level mikro pun punya mindset untuk berkembang dengan yang sama gitu ya intinya. Oke, itu semoga terjawab tadi ya. Dan aku ada pertanyaan lagi nih dari Ruli Magetan. Boleh dijawab mungkin sama Mas Yohanes selanjutnya nih. Bagaimana caranya atau tips tertentu untuk diri sendiri tetap fresh ketika stres atau struggle waktu perintisan. Jadi pas lagi ngerintis nih, gimana kita tetap keep motivated, terus tetap fresh, walaupun di kanan kiri ada stres, ada struggle, dan lain-lain. Ya, pertama sih jangan dengerin orang lain sih. Terus juga jangan panik kalau ngeliatin kayak waktu dulu, waktu zaman awal tuh orang-orang kayak dia udah misalnya di PNG, Accenture, di mana-mana kayak gaji udah banyak banget, terus kita belum ngapa-ngapain, terus malah rugi lagi. Jadi yang penting believe sama apa yang mau dikerjain pertama, dan take caring of yourself sih. Jadi kadang-kadang kita kerja terus-terusan tapi kita lupa, suka kayak kita nggak ngurus diri sendiri, kayak kita nggak ketemu teman-teman kita, nggak spend waktu sama keluarga. Jadi finding those energy untuk actually fight another day, dan realize bahwa kadang-kadang kita down satu hari, it's okay. Karena di Indonesia terutama dan semuanya tuh mindsetnya semua serba instan gitu, kayak kita harus beres besok, harus semuanya beres. Jadi kayak how about kita enjoying the process, karena menurut aku yang paling nikmat dari entrepreneur journey adalah prosesnya. Kalau kalian dapat apa-apa yang kalian mau, itu benar-benar nggak akan seseru nikmatin jalannya. Jadi menurut aku yang bisa bikin aku keep motivated actually adalah benar-benar sadar bahwa ini yang emang kita cari gitu. Dan emang sadar bahwa ini bukan pekerjaan tapi ini hidup kalian. Karena kalau kalian pekerjaan, kalian bisa aja berhenti dan tinggalin langsung. Tapi kalau kalian tahu ini bakal jalan hidup gue bakal kayak gini, ya ini bakal sesuatu hal yang beda. Kalau lebih kayak gitu sih. Oh, keren banget. Oke, mungkin mau ditambahin sama speakers yang lain? Pada saat merintis, gimana kalian supaya tetap energized, tetap keep motivated? Mas Daniel atau Mas Robinson, silakan. Mungkin saya tambahin dikit kali. Tadi sih saya setuju banget sama Mas Yohanes bilang, kalau saya sih, ya yang pertama, down itu oke, stres itu oke, tapi gimana cara kita manage stresnya aja gitu kan. Jadi, jangan berlarut-larut lah kalau stres gitu kan. Stress is okay, it's good, what doesn't kill you make you stronger gitu kan. Kedua, always surround yourself with good people gitu kan. Cari orang-orang komunitas yang sama dengan kita, yang punya mimpi yang sama, yang semuanya struggling. Semua struggling, everyone is struggling, right? Orang yang nggak struggle mungkin ya itu mereka yang nggak akan berkembang. Tapi kita semua yang mau berkembang pasti kita struggling, tapi struggling well gitu kan. We are struggling well, not struggling not well gitu kan. Jadi struggling well itu kedua. Nah kalau yang ketiga sih menurut saya sih jangan lupain Tuhan ya, karena itu at the end tempat kita curhat, tempat kita bisa, mungkin kalau teman-teman yang pernah jadi founder semua merasa nih, kalau kita ketika jadi founder, stres, even kita ngomong ke co-founder pun nggak bisa gitu. Ngomong sama istri saya pun saya nggak bisa gitu. Karena istri saya juga deg-degan kan ketika saya misalnya dari pindah dari Google, start a new company, mereka deg-degan gitu kan. Kalau kita kasih kabar buruk, mereka juga bisa ikutan stres, dan kita nggak mau di rumah itu jadi suasananya juga stres juga gitu kan. So, hampir semua orang tuh kita nggak bisa bilang apapun gitu kan. At the end, God is your only way to ini sih, curhat gitu kan. Dan mungkin ya lebih tenang sih. Mungkin kalau teman-teman yang quote-unquote tidak terlalu percaya dengan Tuhan gitu, misalnya kita bisa juga dengan cara meditasi gitu kan. There's always a lot of way kayak mindfulness itu mesti dilatih juga, gimana caranya kita sih bisa meditasi lebih supaya bisa rilis stress with mindfulness meditation juga gitu. Itu yang saya dua-duanya saya waktu itu sih jalanin mindfulness. Jadi tiap pagi saya sampai kantor setengah jam saya mindfulness meditation dulu biar saya nggak stres.
Wow, oke. Mungkin bisa dicoba tuh ya tipsnya tadi. Jadi sampai kantor udah tahu nih bakal banyak pressure. Jadi ini dulu, meditasi dulu. Boleh dilanjut mungkin Mas Robinson ada yang beda? Saya sih sebenarnya hampir sama aja dengan Mas Yohanes dan Mas Daniel, tapi mungkin satu lagi yang mungkin aku bisa tambahkan dari pengalaman aku pribadi, karena membuat NGO ini kan berbeda nih dengan social enterprise atau entrepreneur nih, di mana memang yang namanya non-profit ini, non-government organization ini kan nggak menghasilkan gitu ya, hanya bagaimana membuat impact sosial untuk orang-orang di sekitar. Sebenarnya kalau yang memotivasi aku untuk tetap berada di posisi ini atau untuk tetap menjalankan program ini adalah aku percaya ketika niat baik itu pasti ada jalannya gitu. Jadi kayak di setiap tindakan, di setiap aktivitas atau apapun yang kita lakukan itu pasti ada challenge-nya, ada problems-nya. Itu nggak pernah lepas, pokoknya segala sesuatu itu nggak pernah lepas dari tantangan gitu. Jadi aku memotivasi diri aku, tantangan itulah yang membuat aku menjadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih memiliki asam garam dan di kemudian hari menjadi orang yang expert di bidang ini gitu. Jadi karena memiliki karena aku mengingat tujuan aku tadi adalah benar-benar pure untuk for living for the greater good. Jadi itu yang memotivasi aku untuk tetap this is my passion, this is that I want to do, yang membuat aku I'll do it gitu. Karena aku percaya ketika aku melakukan hal-hal yang baik, tujuannya baik, pasti banyak banget juga orang-orang di sekitar yang akan mensupport, yang akan mendukung sehingga program ini nantinya akan tetap berjalan. Seperti itu sih. Oke. Nah, itu tadi semoga bisa menjawab teman-teman semua ya. Kalau para penggiat platform sosial di sini ngelihat pandemik tuh gimana sih? Dan menghadapinya tuh gimana sih secara individual dan secara kolektif? Ada yang mau jawab duluan, boleh? Dari Mas Yohanes, boleh? Oke, kalau dari aku sih kalau pandemi pasti kan banyak problem appear, tapi when there's a problem always opportunity. Jadi lebih lihatnya kayak gimana sih kita harus dibanding kita pasrah, kita lebih ngerti kayak gimana caranya pandemi merubah hidup orang, gimana caranya pandemi actually changing behavior, dan gimana caranya kita actually bisa mengerti dan juga changing our mindset untuk ke sana. Lebih ke situ sih. Jadi kayak pandemi actually belajar. Dan kadang-kadang yang saya bersyukur salah satunya dari pandemi adalah is time to actually take time off dan mikir. Karena kita suka lupa, kadang-kadang kalau kita udah kerja terus-terusan, kita kadang-kadang lupa what's really matter, apa yang benar-benar berharga buat kita, dan waktu itu karena WFH mungkin kayak 2 minggu dan segala macam, itu benar-benar ngebuat kita nggak mikir apapun dan fokus ke cleaning our mind dan lain-lain. Oke, boleh dilanjut. Mas Daniel, boleh, Mas? Setuju banget sih sama Mas Yohanes tadi, problem always creates opportunity gitu kan. Dan ketika pandemi kemarin, Wahyu juga salah satu mungkin yang kurang lebihnya ada impact ya, karena kan memang banyak juga warung makan kita yang mitra-mitra kita yang memang terpaksa harus tutup juga. Tapi kita tetap baik lagi sih ketika kita menjalani bisnis ini, kita kembali lagi ke visi kita waktu itu gitu kan. Apa sih sebenarnya yang visi kita, which is kita mau bantu pemilik warung makan. Nah waktu itu the only way yang kita the thing yang kita benar-benar pikir adalah how we can help the warung makan owners untuk bisa tetap istilahnya ya nggak terlalu parah lah terimpact dengan pandemi ini. Waktu itu makanya Wahyu itu muncul dengan ide baru di mana kita memberikan semacam order tambahan kepada pemilik-pemilik warung makan kita melalui program semacam kita bilangnya cloud catering. Jadi pada saat itu banyak sekali permintaan bantuan-bantuan dari berbagai macam organisasi untuk menyediakan makanan untuk mereka yang membutuhkan. Nah, waktu itu kita langsung tahu persis bahwa makanan ini pasti bisa disediakan oleh para pemilik warung makan kita. Dan waktu itu langsung kita menghubungi beberapa pemilik warung makan kita untuk bisa memproduksi makanan-makanan tersebut. Dan mereka sangat-sangat merasa
bersyukur atas apa yang bisa Wahyu kontribusikan untuk mereka. Dan ini balik lagi menjadi opportunity kita untuk membangun relasi lebih baik lagi kepada mitra-mitra kita gitu kan. Dan ya thankfully sekarang everything is getting better, mulai pada buka lagi, bisnis sudah berjalan kurang lebih hampir kembali normal gitu kan. Jadi saya melihat ini sebagai banyak pembelajaran saat pandemi dari sisi kita menjalani bisnis juga, dan menjadi semacam uji coba lah buat kita, apakah kita tetap stay true to our tadi balik lagi goals kita gitu kan, untuk membantu pemilik warung makan tradisional tadi. Itu sih kalau dari saya. Oke, boleh lanjut ke Mas Robinson sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dari kita sendiri sih mungkin basic needs tadi udah contoh masalah makan dari Mas Daniel. Kalau dari kita sendiri, di mana pada saat pandemi ini banyak sekali mungkin teman-teman yang kayak merasa ada yang karena nggak aktivitasnya hanya terkungkung di rumah aja, dan semasa PSBB kita tuh jarang keluar dan hanya di rumah. Mungkin ada teman-teman yang sedikit stres ataupun frustasi dengan keadaan yang ada pada saat ini, mungkin teman-teman yang di PH juga, dan banyak banget mungkin hal-hal yang membuat orang merasa tertekan atau pressure-nya lumayan banyak, sehingga kita dari tim mimpi besar itu, terutama mimpi besar Jakarta, kita semacam mengadakan seperti yang online event tadi dengan judul-judul yang benar-benar kiranya bermanfaat untuk membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. Contohnya ubah depresi menjadi prestasi. Kemudian ada acara lain bagaimana contohnya failure stories dan how to deal with it. Kemudian juga bagaimana dealing dengan teman-teman atau environment yang toxic gitu. Jadi kayak kita ini menyebarkan, mengadakan semacam seminar-seminar ataupun live Instagram yang sekiranya bisa membantu teman-teman yang ada di kondisi tersebut untuk bisa bertahan ataupun bisa mengobati sedikit apa yang teman-teman hadapi di masa-masa pandemi sekarang ini gitu. Lebih ke kesehatan mental juga seperti itu. Oke, aku mau lanjut pertanyaan untuk Mas Daniel ya. Ada yang nanya nih dari J. Mas Daniel, Pak Daniel, agak out of topic, maaf mau tanya satu lagi. Services Wahyu apa aja? Kalau F&B UKM gitu bisa join nggak sih? Kemudahan apa aja yang ditawarkan? Thank you. Kalau service Wahyu sebenarnya basically kita tuh memberikan akses supply chain yang lebih efisien dan lebih ini ya, nggak ribet lah istilahnya buat pemilik warung atau pemilik F&B UKM. Nah, kalau menjawab pertanyaan apakah F&B UKM boleh join, ya boleh. F&B UKM boleh join. Intinya value yang kami tawarkan adalah better supply chain operation. Kita juga punya financing services juga, sehingga kalau pemilik warung makan butuh working capital, kita bisa bantu juga di situ. We want to also provide with the best raw materials and ingredients. Jadi tadi misalnya kalau suatu saat kita bisa sourcing dari petani-petani Crowdy, kita tahu persis bahwa ini loh makanan sayur-sayuran, kentang, tempe mungkin ini yang dibikin oleh petani-petani yang sudah terjamin kualitas dan mutunya karena memang sudah di-train gitu kan, ada standar kualitasnya juga. Selain warung, kita juga ada service lain. Kita ada namanya ayam goreng bikin tajir sebagai salah satu lini bisnisnya Wahyu, namanya ayam goreng bikin tajir. Nah, kenapa sih ayam goreng bikin tajir itu ada? Sebenarnya baik lagi kita itu visinya adalah kita mau bantu warung-warung makan tadi yang kalau mereka mau punya bisnis tambahan. Jadi ayam goreng bikin tajir ini kayak semacam fried chicken, western fried chicken gitu kan, tapi yang mereka bisa jual di warung-warung yang mereka tanpa perlu ada modal sedikit pun gitu kan. Jadi mereka punya pilihan menu baru lah istilahnya. Kita juga punya yang baru kita launch itu juga ada namanya langgana.co.id. Langgana.co.id ini sebenarnya kita lebih ke serving ke end consumers ya, ke end consumers bukan warung. Tapi kenapa sih kita lakukan ini? Apa sih hubungannya dengan warung? Baik lagi, karena tadi kita mau menyediakan supply chain yang terbaik dengan harga yang terbaik gitu kan untuk warung makan kita. Salah satu cara kita untuk meningkatkan
mendapatkan harga terbaik adalah kita mesti punya volume yang baik juga, dari baik itu FMCG maupun sayuran. Makanya kita juga buka market ke end consumer directly supaya kita bisa ngebangun volume tersebut dan benefitnya nanti kita berikan kepada para pemilik warung tersebut. Itu sih jawabannya mungkin ya. Thank you banget buat pertanyaannya. Oke, siap. Semoga terjawab. Nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyain lagi di chat box ya. Sekarang aku pengen ke Mas Yohanes nih. Boleh nggak sih diceritain sedikit soal di tahun 2018 ya, sempat feature di Forbes, majalah Forbes, Asia 30 Under 30 for Social Entrepreneur. Tadi belum diceritain. Boleh dong diceritain, itu menarik banget. Kalau itu sih sebenarnya lebih kita emang kan focusing untuk helping si petani and social impact things kan. Jadi memang waktu itu social entrepreneur memang nggak maksudnya people doesn't believe about social entrepreneurs. People believe about antara garisnya profit oriented atau garis kiri yayasan. That's it. Dan kita believe bahwa waktu itu bahwa kita bisa make money and helping people at the same time. Dan itu sebenarnya mindset yang mungkin karena kita juga waktu dulu masih awal-awal dan actually petani juga jarang banget ada yang ini, dan memang kita ke-expose karena the same models actually can be replicated kayak dari mulai ke Philippines, Thailand, dan lain-lain karena semuanya punya masalah yang sama. Jadi mungkin di situ akhirnya kita justru dapat exposure yang sama dari Forbes gitu. Cuman ya itu part of the journey-nya lah sebenarnya. Oke. Aku mungkin bisa nanya lebih ke kita nih, ngelihat kalian para pembuat platform sosial ini, apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita mungkin untuk terus support kalian dalam artian sebagai audiens kita bisa ngapain sih? Jadi teman-teman di sini juga yang mau support Crowdy, mau support Mimpi Besar, mau support Wahyu juga bisa tahu. Boleh dijawab siapa? Mungkin Mas Robinson duluan boleh? Oke, mungkin kalau dari kita mimpibesar.id sebenarnya untuk saat ini yang saya bilang kegiatan kita itu sebenarnya adalah kegiatan yang sosial, jadi memang nggak ada sisi bisnisnya di sini. Untuk saat ini mungkin kita dari tim mimpibesar.id itu berharap semoga teman-teman yang ada pada hari ini di acara kita ini, di webinar kita ini benar-benar bisa memikirkan suatu hal yang misalnya bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita yang saat ini ya simple thing that we can do untuk orang-orang di sekitar kita di masa pandemi ini gitu loh. Mungkin nanti bukan untuk mimpibesar.id-nya sebenarnya, tapi untuk memang untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Nanti kalau memang ingin sekali bisa juga bergabung dengan Mimpi Besar, mungkin bisa sharing nanti ke kita dan kita akan ya bisa reach out ke timnya mimpibesar.id dan kita bisa sama-sama bekerja, berdiskusi, mungkin bisa memberikan sedikit masukan apa yang sudah Mimpi Besar.id lakukan di beberapa provinsi yang ada dan mungkin bisa berkolaborasi dengan apa yang teman-teman lakukan di provinsi lain. So far sih itu dulu kalau dari kita. Oke, boleh lanjut. Mungkin Mas Daniel? Mungkin yang paling simpel tetap dukung kali ya para pemilik warung makan tradisional dengan cara makan di warteg, makan di warung-warung sekitar kampus, sekitar tempat kerja gitu kan. As simple as gitu sih menurut saya. Kalau dari Wahyu ya, dari sisi Wahyu kan karena memang kita mau membantu warung makan dan dengan cara mereka mendapatkan kalau memang banyak mereka menjadi pilihan utama untuk teman-teman mencari santapan sih, itu sangat membantu mereka sih. Oke, aku doyan banget sih warteg, jadi akan tetap makan nih nanti. Oke, Mas Yohanes boleh? Kalau dari aku sih tetap konsumsi kayak local produce sih. Jadi kayak soalnya kan yang mostly kalau bisa kalian terus produksi local produce, which is itu juga ngasih makannya buat para petani dan orang-orang di daerah juga.
Dan dan salah satunya adalah coba mulai explore ke industri ya. Kalau misalnya is it something agriculture industry something yang kalian interested on, jangan pernah mikir bahwa saya nggak punya background dan saya nggak berani coba, karena I don't have any agriculture background at all, karena agriculture is about the people, bukan karena masalah crops-nya. Jadi yang mau coba jangan pernah takut buat coba, dan ya itu aja sih kalau dari aku. Oke, cool. Karena aku pengen kutip Presiden Jokowi juga sempat bikin pidato di IPB dan bilang ini petani justru kerjanya di bank gitu. Jadi mungkin dia agak-agak protes juga karena trennya sekarang nih agak switching ke sana gitu. Jadi petani mudanya nih pada kemana ya kan? Agak bingung juga. Mungkin teman-teman di sini yang dengerin nggak ada salahnya untuk mulai bercocok tanam karena sekarang lagi tren loh. Karena lagi pandemik, mulai berkebun di tanaman di rumah, dan itu siapa tahu bisa grow bigger lagi. Siapa tahu bisa join sama Crowdy ya kan. Dan mungkin sebelum kita buka tanya jawab sama teman-teman yang ada di sini, bisa sharing dari Crowdy, dari Wahyu, dari Mimpi Besar, kedepannya ada event apa sih yang mau di-sharing supaya, atau mungkin ada langkah ke depannya, target ke depannya. Siapa tahu kita bisa join. Boleh dari Mas Robinson? Oke, kalau memang dari mimpibesar.id sendiri, so far ke depannya kita masih on proses ya. Kira-kira hal apa nih yang akan kita lakukan lagi kalau dari Mimpi Besar pusatnya. Tapi kalau untuk chapternya sendiri, itu berbeda-beda teman-teman. Kalau yang di Jawa Tengah, sekarang mereka lagi open recruitment juga untuk tim baru. Kemudian kalau yang di Jakarta, seperti yang aku bilang tadi, kayaknya tim Mimpi Besar Jakarta ini yang paling aktif sekali, karena mereka benar-benar membuat online event gitu loh, yang kayak benar-benar untuk anak-anak muda yang butuh informasi ataupun butuh cerita bagaimana mengatasi maksudnya masalah-masalah kesehatan mental dan segala macamnya, itu dari Mimpi Besar Jakarta. Terus kalau di NTT sendiri itu, karena mereka juga baru buat rumah baca di sana, ya so far juga belum berjalan secara dengan baik karena pandemi ini juga. Jadi untuk bergabung dengan mimpibesar.id untuk acaranya mungkin nanti akan kita kabarkan di sosial medianya kita. Tapi untuk sekarang ini masih dalam tahap diskusi dengan timnya kita. Kira-kira hal apa lagi nih yang kira-kira bisa kita lakukan di masa-masa sekarang ini. Mungkin informasinya gitu aja buat teman-teman yang ada di webinar kita pada pagi ini. Oke, lanjut. Mungkin Mas Yohanes, ada apa nih ke depan yang bisa di-sharing? Kalau dari kita lagi banyak cari mitra-mitra di daerah yang memang mau mitra ataupun tim kita yang untuk mau bantu directly ke petani-petani kita. Ya kita benar-benar open banget bila ke teman-teman semuanya, bila emang kalian melihat daerah kalian cocok buat daerah kalian punya potensi tapi nggak ada yang lihat, itu adalah salah satu reason untuk actually engaging sama Crowdy untuk gimana caranya kita bisa ngerjain sesuatu di daerahnya kalian. Oke, jadi teman-teman yang mau join sama Crowdy, gampang banget ya. Tinggal infoin langsung berarti ya ke Crowdy-nya untuk expand daerahnya. Terakhir nih Mas Dan. Oke, kalau Wahyu sendiri sih memang mimpi besar kita tuh suatu saat kita bisa melayani semua bisnis UKM yang bergerak di bidang makanan itu seluruh Indonesia ya. Jadi karena sekarang jadi kita udah hampir 3 tahun, bulan depan kita minggu depan atau 2 minggu lagi kita mau ulang tahun ketiga. Kita masih baru di Jabodetabek gitu kan. Bulan depan kita mulai masuk ke Bogor, dan hopefully ya dalam waktu beberapa kuartal ke depan kita bisa mulai cover lebih banyak lagi kota-kota besar di Jawa. Dan baik lagi sih, mimpi besarnya kita mau mengcover seluruh Indonesia juga nantinya. Supaya pemilik warung makan di seluruh Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang kita tawarkan lah, basically.
semoga para warteg-warteg bisa ikut berjejaring sosial gitu ya. Jangan cuman offline-nya aja ada puluhan tahun tapi sosialnya nggak ini. Oke, mungkin sekarang boleh ini ya masuk ke Q&A sama para peserta yang lain yang ada di sini. Bisa langsung nanya nih, mumpung ya kan di akhir pekan ini mas-mas semua ini pada available. Bisa kita bombardir dengan pertanyaan 1000 pertanyaan juga boleh lah. Ninis mana nih? Ninis dari tadi katanya mau nanya dia nih. Ya, halo Kak Samira. Halo Mas Obin, Mas Daniel, sama Mas Shanes. Mau tanya Mas, ini kalau tadi kan sempat dibahas kalau kita lagi fokus sama tujuan kita harus konsisten. Nah, terkadang di tengah-tengah itu sebenarnya yang melakukan tujuan apa yang sedang kita tuju itu diri kita sendiri, Mas. Kayak, ini benar nggak sih yang lagi kita jalanin? Apa ternyata salah ya gitu. Nah, gimana caranya untuk kita tahu bahwa yang saat ini kita jalanin itu adalah satu hal yang benar, Mas. Gitu. Boleh sharing nggak, Mas, pengalaman? Makasih, Kak Samira. Thank you, Nis. Boleh langsung mungkin Mas Obin tadi ya, nickname-nya Mas Obin. Oke, terima kasih ya Nini atas pertanyaannya. Kalau aku pribadi memang sebenarnya benar sekali ketika ingin melakukan sesuatu itu terkadang kita merasa ini benar nggak ya. Nah benar, kalau aku pribadi memang aku bertanya lagi kepada diri aku, sebenarnya yang mau aku lakukan ini benar-benar ada manfaatnya nggak sih? Sebenarnya ini nggak sih yang aku mau. Nah setelah itu aku bertanya lagi, aku mungkin membuat suatu positif negatifnya, terus tantangannya dan manfaat ke depannya gitu. Jadi aku buat catatan sendiri yang menurut aku itu penting untuk menjadi evaluasi untuk diri aku sendiri. Kemudian aku juga melihat antusias dari orang-orang sekitar, teman-teman sekitar. Sebenarnya memang ada nggak sih manfaatnya, semacam evaluasi. Dan aku juga seringnya itu adalah seperti menceritakan ataupun bertanya kepada support system aku, yaitu orang-orang terdekat aku, teman-teman aku yang tahu sebenarnya passion atau kesukaan aku itu di mana, dan mereka juga yang kayak memberikan masukan. Oh seperti ini deh harusnya Obin. Oh menurut gua seperti ini. Jadi adanya masukan-masukan ataupun adanya opini dari orang-orang terdekat yang kita percaya yang benar-benar memang mengetahui tentang kita, tentang tujuan kita dengan membuat contohnya membuat mimpi besar.id ini. Dan bahkan dari situ baru nih aku semakin kuat lagi. Oh benar, teman-teman sekitar aku itu juga mendukung dan mensupport, bahkan memberikan masukan-masukan untuk menjadikan mimpi besar ini menjadi lebih baik gitu. Kemudian sebagai orang yang beragama, jadi benar-benar juga gitu ya, kalau aku pribadi sih aku bawa dalam doa juga. Sebenarnya yang aku pengen lakukan ini sebenarnya inikah yang aku mau, inikah sebenarnya tujuannya gitu. Jadi dengan kita yang berencana, ya Tuhan yang menentukan, umpamakan seperti itu. Aku selalu ikut campurkan apapun yang ingin aku lakukan itu dengan berdoa, dengan meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa gitu sih. Dan semoga mendapatkan jawaban gitu. Oke, semoga terjawab ya. Boleh lanjut ke Mas Oyong. Aku belum manggil pakai nickname-nya tadi Mas Oyong. Ya, jadi kalau dari aku sih benar apa enggak itu semua kan emang kita coba untuk tahu itu benar apa enggak. Jadi kalau aku lebih banyak nyoba sih. Nah, apakah setiap hasil dari setiap percobaan itu hal yang kamu coba itu sesuai dengan yang kamu pikirin, ataupun apakah jadi suatu hal yang kamu lakuin apa enggak. Tapi satu hal yang selalu bisa keep me moving forward sih sebenarnya yang aku punya suatu belief yang sedikit aneh sih, karena yang aku believe bahwa kalau semakin benar jalannya, semakin susah jalannya. Jadi kalau makin gampang, berarti mungkin malahan aku juga mikir kayak kalau makin gampang, kayak semua orang udah ngelakuin hal ini deh. Ini juga, tapi itu juga harus dibantu dengan banyak banget support bukti validasi dari teman-teman, validasi dari orang sekitar, dan juga jangan pernah takut untuk selalu cerita idenya, karena kadang-kadang banyak dari kita tuh selalu takut kayak ide ini bahaya nih kalau orang lain dengar, ntar dia buat sendiri, kayak suruh buat aja kalau dia bisa, which is bagus kalau ada orang lain bisa memvalidasi ide kalian, berarti ide kalian legit. Jadi those kind of things yang mungkin aku bisa share sih.
Oke, lanjut ke Mas Daniel. Oke, kalau dari saya sih, saran saya pertama pada saat kita setting goal, ketika kita mau nentuin goal itu coba setting setinggi mungkin. Setinggi mungkin, biasanya kita bilangnya kalau memikirkan sesuatu selalu 10x, jangan 10% gitu kan. Pikirkan satu 10x, karena kalau kita nggak achieve 10x pun, kita cuma achieve 7x, itu udah 700% dibanding 10% gitu kan. Jadi, setting goals tinggi mungkin gitu kan. Jadi, kita tahu bahwa even kita nggak achieve that goal pun 100%, we already grow a lot gitu kan. Itu satu. Kedua, baik lagi ketika memang kita mau melakukan sesuatu, baik lagi nggak ada jaminan ya kita bisa berhasil dalam melakukan sesuatu itu. Tapi baik lagi kegagalan, kekalahan itu something yang common dan jangan pernah menyerah, persisten baik lagi. Nah, untuk supaya kita mungkin sedikit meminimalisir kegagalan, kekalahan atau ya istilahnya ketidakyakinan kita, kumpulin data sebanyak-banyaknya. Nah, sebagai pribadi, I think the way kita ngumpulin data bisa dengan berbicara dengan banyak orang, gitu kan, testing our ideas, cari mentor, cari coach, gitu kan, belajar banyak baca buku, pasti itu sangat membantu ya buat kita mendapatkan pengetahuan supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama lah istilahnya gitu. Karena what you can learn in one book itu adalah pengalaman orang itu selama sepanjang hidupnya dia gitu kan. So you can get a lot of learnings dari buku, dari mentor-mentor, dari coachingnya kita gitu kan, sehingga ya hopefully itu bisa lebih memantapkan rencananya kita. Meskipun jangan pernah takut, jangan pernah kecewa kalau itu juga gagal gitu. Baik lagi kegagalan itu just something yang bikin kita lebih dewasa aja sih, lebih grow pastinya. Oke, tadi Mas Daniel juga sempat share link buku ya di chat box. Jadi itu buku apa tuh Mas? Boleh cerita sedikit? Itu sih tentang OKR. Jadi yang tadi saya ceritain soal OKR tuh all about OKR di buku itu. Tapi ya itu buku yang paling jadi kayak istilahnya quote unquote mungkin kitabnya para perusahaan-perusahaan besar di sana gitu kan. Even di perusahaan-perusahaan besar di sini gitu untuk bisa bikin organization-nya itu sukses gitu. Dan lagi OKR itu bisa kita implementasikan buat diri kita pribadi juga. Wow, oke. Jadi secara individu juga ada banyak manfaatnya ya. Boleh banget tinggal diklik tadi linknya dari Mas Daniel. Dan di sini teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Coba kita kasih kesempatan lagi. Sekali lagi pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita closing. Karena rame banget loh ini yang join. Ini bahkan ada Sir Taufan. Aku boleh nggak sih say hi? Sir Taufan, apa kabarnya? Udah siang hari ini nih. Ini rame banget loh teman-teman. Oke. Kayaknya mungkin nggak ada yang mau, udah cukup kali ya pertanyaan. Nanti bisa banget japri speakersnya kalau emang tiba-tiba Sir Taufan live di Instagram. Kok dia jadi switch ke Instagram? Oke, mungkin boleh kita kasih kesempatan untuk closing statement dari masing-masing speaker. Dari Mas Robin dulu mungkin. Terima kasih Samira. Jadi kalau dari aku sih untuk closing buat teman-teman semua yang hadir di acara kita pada pagi hari ini, jangan takut untuk mimpi. Setelah mimpi kita setinggi-tingginya, dan jangan hanya membuat mimpi setinggi-tingginya, tapi juga berjuang dan berusaha untuk meraih mimpi tersebut. Dan kita juga harus mengingat semuanya itu butuh proses, dan mulailah dari hal-hal yang kecil dulu, karena sedikit demi sedikit akan lama-lama akan menjadi bukit. Begitu juga dengan kegiatan sosial, mulailah dari lingkungan sekitar dulu, dan nanti mungkin one day akan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Jadi semangat dan tetap menginspirasi orang-orang di sekitar kita dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Obin. Mungkin lanjut ke Mas Daniel. Oke, ya Mas Robin tadi udah mention semuanya. Mungkin saya tambahin aja,
mungkin saya mau lihat dari sisi tadi ya, kalau misalnya stres gitu ya, gagal, kemudian nggak yakin, ada pressure. Baik lagi, ingat aja, what doesn't kill you make you stronger lah, itu kan kayak lagu ya. Jadi what doesn't kill you makes you stronger. Manage stresnya dengan baik, sebaik mungkin. Banyak caranya. Surround yourself with good people, orang-orang yang bisa mendukung kita, gitu kan. Surround yourself with people yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, gitu ya. Kemudian ya selalu kembali kepada Tuhan, dan terakhir ya tadi, kalau memang ini trik yang paling gampang mungkin bisa dilakuin, tadi bisa dicoba tuh yang tadi mindfulness meditation, itu something yang proven juga untuk managing stress gitu. Nggak gampang sih meditation, tapi kalau kita coba konsisten latihan, buka di Spotify juga banyak, di YouTube juga banyak cara kita meditation mindfulness, itu benar-benar bisa bantu kita untuk releasing our stress lah, managing our stress better gitu. Itu sih paling dari saya. Thank you. Oke. Aku abis ini mau googling mindfulness meditation karena penasaran. Lanjut ke Mas Oyong. Ya, kalau dari aku sih, satu, jangan mundur, jangan nyerah kalau ngelakuin apapun, dan jangan buru-buru. Semua orang, semua tuh indah pada waktunya, nikmatin prosesnya, karena apapun yang instan, apa yang cepat naik, cepat jatuh. Jadi bukan berarti kalian ngelakuinnya santai-santai, tapi kalian percaya bahwa semua butuh proses. Jadi kalau orang yang bilang kayak, gue 1 tahun udah sukses, mungkin kalian butuh 10 tahun, tapi 1000 kali lebih sukses, kita juga nggak ada yang tahu. Jadi nikmatin prosesnya, jalannya bakal panjang, jalannya bakal berliku, tapi kalau kalian nggak nikmatin, lebih baik kalian nggak usah coba dari awal. Karena emang yang kalau justru karena kalian nikmatin, kalian bisa jalannya jadi panjang. Itu aja kalau dari aku. Terima kasih banyak nih buat semua para speakers. Thank you so much. Karena sangat-sangat menginspirasi. For me personally, semoga yang lainnya juga ngerasain hal yang sama. Tadi yang nanya-nanya semoga terjawab semua pertanyaannya. Dan ingat, kita mau berbuat, mau bekerja, mau ngelakuin apapun itu harus konsisten. Jadi semoga prinsipnya udah kuat di awal. Terus persiapannya juga matang. Terus jangan lupa keep motivated dan punya support system yang baik, itu kunci untuk fokus terus menuju mencapai cita-citanya. Dan terakhir, kita mau ada sesi foto bareng, jadi boleh teman-teman peserta partisipan di sini screen-nya dinyalain supaya kita bisa di screen capture sama timnya Rumah Millennials. Halo. Yang tadi lagi, ya kan, oh ada yang lagi di kantor ya? Halo. Wow, hebat. Ada yang lagi di kamar nih, kelihatan semua nih. Ayo dinyalain semuanya supaya kita bisa bareng. Nanti aku yang ini aja ya, aku yang cue aja ya. Kalau udah siap. Oke, semoga udah standby Ninis ya. Ninis boleh, atau Ninis yang mau cue? Oke, aku aja ya. Udah ready ya, standby semua ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Nah, oke. Terima kasih banyak semuanya teman-teman yang udah hadir di sini di webinar ini. Jangan lupa pantengin terus karena Rumah Millennials masih punya berbagai macam webinar-webinar lain dalam rangka 3 tahun ulang tahunnya. Jangan lupa, kayaknya speakers kita belum ngucapin ulang tahun nih. Boleh dong ucapin ulang tahun dong buat Rumah Millennials sebelum kita say bye-bye. Oke, selamat ulang tahun buat Rumah Millennials. Semoga semakin menginspirasi, berkarya untuk bangsa dan negara, dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Selamat ulang tahun Rumah Millennials. Thank you. Oke, Mas Daniel boleh.
Oke, selamat ulang tahun yang ketiga buat Rumah Milenial. Semoga semakin berdaya, berkarya, dan bermakna. Amin. Mas Oyong. Ya, happy birthday Rumah Milenial yang ketiga. Semoga mimpinya dan vision-nya bisa terus jalan sesuai dengan dari awal. Siap. Amin. Amin untuk doa-doanya. Doa yang baiknya untuk kita semua juga. Terima kasih ya udah join para speakers juga untuk meluangkan waktunya dan sharing sama kita. Thank you so much. Sampai ketemu lagi mungkin di event-event selanjutnya. Have a great weekend.